قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini masih mencurahkan karunia-Nya kepada kita berupa rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan insyaallah dengan niat-niat yang mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk berniat i'tikaf, juga berniat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama, dan kita niatkan sebagaimana yang telah diniatkan oleh para ulama ketika mereka hadir di tempat seperti ini. Maka mudah-mudahan dengan sebab niat-niat yang baik, perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung telaah atau kajian kita masih di dalam bab masalah hati. Yang pertama, dasar daripada menjaga hati itu ialah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Allah mengetahui rahasia-rahasia hati kita, maka wajib hukumnya menjaga hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Itu yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, dasarnya ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak memandang zahir, tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kepada zahir kalian, kata Rasulullah, akan tetapi Allah itu memandang kepada hati. Jadi pandangan intinya adalah di hati. Walaupun zahirnya adalah orang seperti kurang baik, bajunya kurang bersih, bajunya kurang baik, tapi hatinya itu yang diperhatikan oleh Allah. Walaupun bajunya kurang baik, kurang bersih, kalau hatinya bersih, maka nilainya di sisi Allah adalah agung, adalah besar. Walaupun bajunya bagus luar biasa, bersih, setiap hari pakai sabun mandi, belum lagi wajah itu banyak juga sabunnya. Namun yang suka berbingking, banyak sabunnya, ada sabun malam, ada sabun tengah hari, ada sabun pagi. Nah, dari mana tahu bisi bini bang, banyak kayak sabunnya. Malam beda sabunnya, pagi beda. Kalau lelaki ini kadang ngalih sampo ya sabun, sabun ya sampo, sama aja. Kadang sabun dianda ke kepala, kadang sampo diulah ke awak. Habis berkubur di sini banyak busanya, langsung hantamkan ke awak, simbur mandi yang sudah ada. Kadang ngalih ada pulang tukang cukur rambut, Ustadz ni jai rambut ngapa rohoi tuha pang dah joko tuha pang berapa garang umur 36 belum tuha aja ngapa rohoi anu lah aja sabunnya kalau rinso nih mana pang bersabun rinso ya apa pang orang bersabun rinso samponya rinso kalau aja rinso panas anu Ustaz aja bagus rinso diulah sabun ulah sampo ay ngapa itu mujarab menghilangkan ketombe cuman jangan lawas jadi sabuni pakai rinso nya kan panas toh langsung siram sekali jua hilang ketombe aja aku ngintu pang aja oh mah ngintu pakaian rupanya
samponya tu rinso, sagan napas baju diulah napas kepala, tapi mujarab ya, coba tarik sesekali. Serius orangnya rupanya. Tapi ada suara narai belum. Kepala ada rinso diulah sabun, diulah sampo. Jadi sebagian ada orang tuh bagus banget perhatian zahirnya, cuman hatinya yang busuk, maka Allah tidak memandang orang tersebut. Jadi yang dipandang oleh Allah hati, bukan zahir. Kalau zahirnya banyak aja artis tuh, macam-macam. Namun kita bahari pupur cukup, pupur apa yang dijual di warung tuh, pupur segan gatalan tuh apanya, sil apanya kah, itu cukup. Ini orang artis tuh macam-macam ngaranya, cuman artis walaupun bagus zahirnya, ke salon tiap hari, hatinya busuk umpama, maka Allah tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi alasan kenapa harus menjaga hati, karena Allah tuh yang dipandang Allah tuh hati, bukan zahir. Itu pun sudah dibahas minggu yang lewat. Al aslu salis, dasar yang ketiga kenapa harus menjaga hati, annal qalba malikun muta'un wa ra'isun muttaba'. Hati itu raja yang ditaati, karena hati pang yang memerintah. Wa ra'isun muttaba', kepala ketua yang diikuti. Fal a'dha'u kulluha taba'un, seluruh anggota badan mulai dari hujung kepala sampai ke hujung kaki, seluruhnya itu umpat hati. Tangan mengumpati hati, mata mengumpati hati, apalagi kaki mengumpati hati, bibir, lisan mengumpati hati, seluruhnya mengikuti hati. Apa ujar hati, nya umpat. Makanya kalau hatinya baik, yang lain baik. Kalau pemimpinnya itu baik, maka yang lain baik. Fa idza salaha al-matbu'u salahat taba', jika yang diikuti itu baik, yang mengikuti baik. Logikanya kan kayak itu. Kalau yang diikuti ini orang baik, maka yang mengikuti orang baik. Kalau yang diikuti tidak baik, maka yang mengikuti tidak baik. Wa idza istaqamal maliku istaqamatir ra'iyah, kalau itu istiqomah lurus, maka rakyatnya pun lurus. Kalau hati itu lurus, maka seluruh anggota badan lurus. Wa yubayyinu laka dzalika ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagi engkau yang demikian itu ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, masyhur. Inna fil jasad mudghah, di dalam jasad kita ini ada satu daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging itu baik, seluruhnya baik, jasad seluruhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau daging itu rusak, seluruh jasad akan menjadi rusak. Rusak itu bukan busuk, tapi gawiannya itu kada baik. Ala wahyal qalbu, ketahuilah kata Rasulullah, itu adalah hati. Berarti hati itu pemimpin, malikun, pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, rakyatnya tidak baik. Kalau yang diikuti baik, yang mengikuti baik. Kalau yang diikuti tidak baik, yang mengikuti pun tidak baik. 4. Kendaraan bis, sopirnya membawa bis ini ke jurang, kita hendak umpat, bungol berarti. Turun, dosa umpat. Kenapa kada dosa umpat? Karena sopirnya membawa bis itu menuju jurang.
Yang mengikuti berarti tidak baik. Hadang dulu sopirnya bagus, sadar, nah ampih dari mabuk, bagus sudah menyopirnya, baru diikuti, baru masuk dalam bis. Kalau sudah tahu hendak masuk jurang masih juga masuk dalam bis itu, nah itu berarti kita yang bodoh. Berarti gambaran hati itu ya seperti itu. Hati itu pemimpin. Kalau dia baik, yang lain baik. Kalau dia tidak baik, yang lain tidak baik. Maka dari sini dasar kita harus menjaga hati kita agar seluruh badan, anggota-anggota atau rakyatnya ini pun akan menjadi baik. Wa idza kana salahul kulli fi dzalika wajaba sarful inayah ilaih. Apabila kebaikan seluruh anggota badan itu tergantung pada baiknya hati, wajaba sarful inayah ilaih, maka wajib hukumnya memusatkan perhatian itu kepada hati. Jadi tujuan itu perbaiki hati, maka yang lain baik sunyaan. Pemimpinnya tuh baiki, yang lain baik sunyaan. Kalau hendak menghancurkan, hancurkan pemimpinnya, yang lain hancur sunyaan. Itu siasat wali songo kan gitu bahari. Wali-wali songo itu sama kayak itu gawiannya. Kadang alih sebelum wali songo datang, abad ke-7 Hijriah sudah datang pendakwah Islam. Zaman Khalifah Muawiyah sudah ada sampai ke Indonesia. Dilihat tanda-tanda Islam itu ada pada zaman sebelum Wali Songo, cuman tidak berhasil. Yang pertama karena jauh. Zaman sahabat Umar saja, beliau itu kan perhatian dengan rakyat, sehingga beliau pernah mengutus ke Romawi sebagian tentara ya bahari perjalanan unta, kuda, istirahat, jalan lagi, istirahat, jalan lagi. Maka nyeberang pulau, menyeberang benua sampai 4 bulan. Perjalanannya perang tuh mau sebulan, belum perangnya di sana sampai 4 bulan. Keliling-keliling sahabat Umar. Malam hari ada terdengar seorang perempuan menangis, mengeluh, sangat rindu lawan laki. Sudah 4 bulan engkau tiada. Rindu lawan lakinya perempuan tadi. Didengar oleh sahabat Umar, oh berarti perempuan itu kadakawa ditinggal sampai 4 bulan. Rindu inya perhatiannya sahabat Umar itu. Akhirnya beliau buat peraturan, pokoknya batasnya 4 bulan. Kalau 4 bulan belum selesai perang, oper, sediakan pasukan baru, ganti pasukan lama. Nah, itu sahabat Umar. Perhatikannya yang di rumah itu diperhatikan. Jadi kalau sampai 4 bulan, yang 4 bulan itu boleh pulang ke rumah, kirim pasukan baru. Namun kita setahun, ada orang di Kodim sini nyelamat apa nih? Ustaz ya, kami ditugaskan. Jadi seluruh Indonesia dipilih, setiap daerah ambil satu, entah berapa, jadi entah berapa ribu itu digabung di Jakarta sana, kumpul dulu, kirim di Papua. Berapa lama di Papua? Setahun. Tugasnya setahun, habis setahun baru boleh pulang ke rumah. Oh, setahun dah punya istri, sudah punya anak, malah sudah aja. Berapa anak? 1. Nah, berarti masih anom bininya. Nah, jelas saya anom dah anak seikong hanya. Nah, seikong. Maka ditinggalkan setahun. Padahal 4 bulan juga tuh tahannya. Nah, hati-hati banget laku tetangga andara. Alih ini iman kurang.
saya titipkan sama kawan dia, sama tetangga, titip, nitipkan jaga aja, titipkan. Bini anom masih ditinggalkan setahun, 4 bulan jangganya, perempuan tuh 4 bulan. Makanya di sigot ta'lik itu berapa? 4 bulan kalau lah. Sigot ta'lik meninggalkan 4 bulan, tidak ada kabar berturut-turut, kemudian digugat, setahun. Zaman-zaman itu sudah ada masuk ke Indonesia, cuman tidak bisa terlampau jauh dari Madinah, dari Syam, Syria sampai ke Indonesia. Mengoper pasukan tidak akan bisa. Akhirnya tidak ada pengaruh. Orang Indonesia sakti waktu itu, orang-orang yang senang mujahadah. Siapa? Orang-orang Hindu itu kan senang mujahadah, senang menahan nafsu, jadi kuat tuh anunya itu, kesaktiannya bagus. Nah, datanglah zaman-zaman Wali Songo. Nah, situlah berdakwahnya tidak memakai kekerasan, dirubah adu kesaktian, dirubah kawini putri rajanya, dikawini. Jadi untuk bagaimana cara memasukkan, mendakwahi rakyatnya, langsung hantam rajanya didakwahi, mau masuk Islam, putrinya dikawini, rakyatnya langsung masuk Islam. Ada ngalih kada? Kalau rakyat sebuting lambat sedikit. Makanya rajanya yang dibawa berdakwah, rajanya mau tunduk ikut masuk agama Islam, anaknya dikawini, otomatis rakyatnya pun akan mau masuk agama Islam karena rakyatnya melihat rajanya mau masuk Islam. Sama seperti hati, kalau ingin baik seluruh anggota badan, hatinya itu diperbaiki. Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan baik. Dalamnya ini, wa salahul qalbi yakunu bimulazamatil muraqabah lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'il harakati wa sakanati wa lahazat wa khatarat. Bagusnya hati, kata Syekh Ihsan Jampes pensyarahnya, bagusnya hati itu yakunu bimulazamatil muraqabah, bisa jadi dengan terus menerus muraqabah. Muraqabah itu diperhatikan hati. Fi jami'il harakat, pada seluruh gerak, wasakanat diam, walahazat wal khatarat. Lahazat itu ya tolehan-tolehan mata, wal khatarat lintasan-lintasan hati, dijaga terus, diperhatikan terus. Secara istilah, dawamun nazar bil qalbi ilaihi ta'ala, terus menerus memandang hatinya itu kepada Allah. Jadi merasa dipandang, hati itu merasa dipandang Allah tiap hari. Jadi perhatikan hatiku ini hendak apa, ketika diam apa yang dikerjakannya, apa yang diperhatikannya. Diperhatikan terus, hati-hati seperti itu. Agak susah bang, susah melatih hati itu, susah. Lebih nyaman melatih zahir. Kalau zahir gampang, sembahyang bawa sembahyang. Tapi ketika kita sholat, hati itu kemana? Kan susah. Hati itu susah dijaga. Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hatiku dalam agama engkau. Tuh mantap sudah kalau dikabulkan oleh Allah. Cuman khusyuknya tuh susah. Berpikir yang lain di dalam sholat, kita tarik kembali supaya khusyuk. Paling-paling 1-2 menit hilang pulang khusyuknya, entah kemana pulang pikiran. Nah, itu hati tadi. Tapi kalau anggota badan gampang, asal tidak ada nyamuk, nah, tenang dia, tidak paham tenang ini rupanya melamun. Nah, jadi hati itu lebih susah dijaga. Caranya dilatih, latih hati tadi dengan cara mujahadah, selalu merasa muraqabah. Al-aslur rabi', asal yang keempat,
Kenapa harus menjaga hati? Annal qalba khizanatu kulli jauharin lil abdi li abdi nafisin. Hati itu perbendaharaan, simpanan, perbendaharaan tiap-tiap sesuatu yang berharga bagi seorang hamba. Wa kulli makna khatirin, dan tiap-tiap makna yang mulia. Awaluhal aqlu, yang pertama yang tersimpan dalam hati akal. Jadi hati itu kenapa dijaga? Karena dalam hati itulah tersimpan tiap-tiap yang mulia bagi seorang hamba. Mana yang mulia? Yang pertama akal. Rupanya akal itu dalam hati. Makanya ada hadis Rasulullah, al-aqlu nurun fil qalbi. Akal itu cahaya yang ada dalam hati. Yufarriqu bainal haqq wal batil, yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Itu akal. Jadi walaupun akal itu kita mengatakan di sini sebenarnya otak di sini nih. Tapi yang berpikir itu hati, fuad, lubuk hati itu yang mantap. Rupanya akal ini pun datangnya dari sini, nurun fil qalbi, cahaya yang ada dalam hati. Maka dalam hati itu tersimpanlah akal. Yang pertama yang berharga dalam hati ada akal. Akal ini pun adalah sesuatu yang mulia. Awwalu ma khalaqallahul aqla. Awwalu ma khalaqallahul aqla. Awal-awal Allah menciptakan akal. Dalam hadis Rasulullah, faqala, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada akal, aqbil fa'aqbala, wahai akal sini menghadap, fa'aqbala, akal menghadap. Summa qala, kemudian Allah mengatakan adbir, berpaling, fa'adbara, akal berpaling. Nurutnya lawan Allah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, ma khalaqtu khalqan akramu alayya minka, kata Allah, wahai akal, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Bika akhudhu wa bika u'ti, dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi. Wa bika usibu wa bika u'aqib, dengan engkau aku memberi pahala, dan dengan engkau aku menyiksa. Jadi orang itu kalau selama akalnya masih ada, kada sembahyang, nah itu dapat masuk neraka tuh. Tapi kalau memang kada berakal, memang akalnya hilang, orang gila, Allah kada menyiksa Allah. Dengan engkau wahai akal aku akan berikan pahala. Artinya kalau orang itu berakal, mau sembahyang, mau berzakat, mau mengerjakan amal ibadah puasa, diberikan Allah pahala. Orang yang kada berakal sembahyang, kada dapat pahala, kada berakal. Adalah orang seperti itu, ada ngarannya gila sembahyang. Nah, bagus daripada gila maling. Ada orang gila sesemat datang ke warung minta ambilnya beturang, itu ngarannya gila maling. Ada gila meracau tiap hari gawiannya. Bahari di sini ada juga masakan bahari gila telepon. Dulu kan ada telepon yang di samping jalan. Nah, masukkan kling sebuting, nah, telepon. Ini di pelabuhan. Halo aja. Tangannya bang kayak ini. Seharian kayak itu. Ngaranya kami galeri gila telepon. Ada rupanya orang gila sembahyang tuh ada. Gila ngaji ada juga, lebih bagus malah ngaji pintar, tidak ada salah kada, tapi gila dapat pahala lah, kada dapat pahala karena akalnya kada ada. Ada orang gila sembahyang tapi kada sempurna pang sembahyangnya. Di Bangil itu ada gila sembahyang, punya ketemu rumah orang beambin, terbuka masuknya langsung sembahyang, Allahu Akbar. Dada berukuk ada langsung sujud, Allahu Akbar. Duduk, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdiri pulang berjalan. Karena ketemu pulang rumah orang ada pelatarannya, singgah pulang, Allahu Akbar aja pulang. Nah bagusnya mengangkat, bila bisa milih gila sembahyang aja.
gila ngaji, tapi kada dapat pahala. Kenapa? Akalnya tidak ada. Sama sebaliknya, kalau orang itu memang gila, tidak punya akal, Allah pun tidak akan menyiksa. Orang gila tadi kada sembahyang selawasan sampai mati, kada sembahyang, Allah kada menyiksa, bahkan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Balasan orang gila itu, Allah jamin masuk surga. Makanya kalau hendak masuk surga, bisa ditetarai gila, cuman jangan dipilih-pilih gitu. Gila itu gila kada pilihan, namun gila pilihan kada boleh. Ku hendak gila aja, minum pil anjing umpama, pil anjing gila, maulah anjing bisa gila, maulah kita bisa gila, minum pil ngintu dosa ngarannya. Tapi kalau orang asli gila, mikirkan ekonomi, susah, hutang banyak, 50 tempat warungnya berhutang, seikong nagih, hendak belanja di sini ada hutang kada purun, hendak belanja di sini ada hutang, sampai ke hujung terbelahan ada hutang. Minik pikirannya, nah konslet langsung mau gila sampai mati umpama. Maka mulainya dari gila sampai ke mati itu ada dosa lagi. 3 hari hendak meninggal ampih, sehat inya, oleh keluarganya diobati, dibawa pengajian supaya bertambah keyakinannya, kada jangan sampai beban berat. Nah, belajar ilmu tauhid itu bukan mula beban, belajar ilmu tauhid itu supaya nyaman, tidak ada beban, karena kita akan paham seluruhnya itu diatur oleh Allah. Anu dia belajar sifat 20 bisa gila, itu salah bedarnya belajar. Bahkan kalau kita belajar tambah nyaman, karena tambah paham, oh kalau ini terjadi berarti atas kehendak Allah. Sudah, namun atas kehendak Allah nyaman. Kalau pikiran ada lagi pikiran, menyandarkan seluruhnya kepada Allah. Ini kekuasaan Allah, ini kehendak Allah, nyaman aku hidup. Bukan maulah pikiran, maulah nyaman pikiran. Diajari ilmu tauhid, sadarinya. Maka dari 30 tahun inya gila sampai sadar puasa kada wajib diqadha, salat kada wajib diqadha, gratis, digratiskan oleh Allah karena akal tidak punya. Tapi selama punya akal, uaqib kata Allah, aku siksa. Nah, saking mulianya akal tadi. Akal menurut, wahai akal berpaling ke sini, akal berpaling ke hadapan Allah. Wahai akal berputar, berbalik, akal berputar. Karena ada akal, ada mahabbah, ada ma'rifah, ada ibadah, ada ubudiyah, ada nubuwah. Kenabian itu pun harus ada akal. Nabi kada mungkin kada berakal. Jadi akal itu mulia. Bahkan ma'rifah pun dengan akal. Wa uyidat binurillah tahaqqaqa laka annal ma'rifah bil aqli. Kalau begitu jelas bahwasanya ma'rifah bisa kenal dengan Allah, ma'rifatullah itu dengan akal. Kalau tidak ada akal, tidak mungkin orang bisa ma'rifat kepada Allah. Makanya akal itu mulia, dan itu letaknya ada di dalam hati. Makanya dijaga hati supaya punya sesuatu yang mulia, yaitu akal. Tanbih, i'lam anna min sya'nil aqli yara wa yakhtar abadan al-afdal wal aslah. Ketahuilah dalamnya itu anna min sya'nil aqli, bahwasanya termasuk keadaan akal, ayyara wa yakhtara abadan, akal itu akan melihat dan memilih selamanya al-afdal wal aslah, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, fil awaqib, di dalam akhiran. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini dasarnya dari akal kita kah atau perasaan, maka lihat akhirannya baik apa buruk. Kalau akhirannya baik berarti akal yang bermain, kalau akhirannya buruk berarti perasaan.
Wa in kana ala nafsi fil mabda' mu'nah wa masyaqqah, sekalipun ada di dalam jiwa, di menurut perasaan kita pada awalnya adalah sakit dan kesulitan. Wal hawa ala diddi min zalika, sedangkan hawa nafsu kebalikannya. Fa innahu yu'siru ma yadfa'u bihil mu'zi, karena hawa nafsu itu lebih mendahulukan menolak sesuatu yang mengganggu fil waqti, pada waktu itu. Nafsu kan hendak nyaman-nyaman. Mana contohnya? Ada anak di sini contohkan kasobi romat, seperti anak yang sakit. Ada anak sakit, ujar dokter. Ya, dokter itu main akal bang, berdasarkan ilmu. Ini kada kawa ampih kecuali gunting obatnya. Nah, paham ya wak? Gunting itu maksudnya operasi. Sama juga ada orang kenapa, penyakit apa itu, urat gugur, apa yang ngarannya, hernia kah? Hernia leh, tahu lah hernia ngarannya, nggak ada salah lah. Lakian itu yang bisa kena, tahu binen bisa kena. Biasanya orang mengangkat sesuatu yang berat kada berkolor, atau nya terbiasa pakai selawar biasa, selawar handap, bukan kolor, selawar handap, sehingga apa ngarannya, gawian berat, mengangkat kotak ikan atau apanya tuh, orang bilok ikan atau apanya, peti ikan tuh diangkat. Nah itu gawian, tapi kada berkolor. Seharusnya kalau itu yang diangkat pakai kolor. Lihat orang mengangkat besi itu, adu angkat, lomba angkat besi. Di sini diikat nih di lutut. Nah kuat ikatannya tuh. Lihati yang selawarnya dipakai itu, lihati ketat selawarnya, bukan melihatkan itu bentuk tubuh, kada, memang harus ketat selawar supaya lonceng itu tak angkat. Nah, lonceng sarangnya zakat itu tak angkat, kada tergantung. Ketika mengangkat sesuatu yang berat, ngintu itu tak angkat, sehingga tidak bisa menghindarkan penyakit hernia tadi. Tapi kalau kada bercelana dalam atau celana dalam longgar, selawar biasa, selawar handap, ngintu bergantung, sarangnya tuh bergantung, ngangkat benda yang berat, itu lawas kelawasan urat tadi tertekan karena mengangkat benda berat, akhirnya jebol ke dalam tuh, maka disebutlah penyakit hernia. Sakit bila kena kambuh, karena dia angkat hilang. Obat, ujar dokter ini kada bisa, obat pun paling-paling menahan. Mun hendak ampih sebutin jawabannya lagi, gunting ya. Gunting, pikir-pikir inya, gunting kah kada kah, operasi kah kada aja, takutan operasi. Nah ketika kada itu nafsu tuh, karena nafsu itu menolak sesuatu yang menyakitkan pada ketika itu. Kalau hendak main akal, gunting dihantamkan. Gunting memang sakit waktu itu, tapi imbahnya paling seminggu sakitnya. Kata dokter bukan berat, hernia itu operasi ringan, cuman belah di situ, potong yang berlebih tadi, sambung, selesai, paling-paling seminggu hilang sakitnya, sembuh. Masih berpikir kena aja operasi, tapi kena timbul sakitnya, kada kawa begawi apa-apa. Itu namanya orang yang mendahulukan nafsunya. Kalau akalnya, maka dia harus operasi, karena akal itu melihat akhirannya yang baik, dia akan mendahulukan mana yang lebih baik walaupun sakit pada awalnya. Sama anak sakit, rupanya yang kena itu anak, karena usus buntu, ujar dokter ini obatnya sebuting, cuman gunting. Musyawarah abahnya lawan mamanya, kayak apa umanya, operasi ke anak, kada kena aja hulu, kasihan anak operasi. Nah, karena orang tua yang ibu ini masih main perasaan, memang kasihan anak operasi, siapa yang kada kasihan, cuman imbahnya nyaman. Nah, imbahnya anak tuh kada sakit lagi daripada menggeraung-geraung tengah malam sakit karena usus buntu.
memang bisa hilang setumat dengan obat setumat, menghilangkan rasa sakit sembuh. Karena tiba-tiba 3 hari takurmos moha manahan rasa sakit pulang, tenangis pulang anak tadi, gara-gara memikirkan jangan sampai dioperasi tadi tapi akibat akhirnya terus menerus sakit. Ya abah kada operasi aja setumat benar ya pang sakitnya, karenanya ampih selawasan. Nah itu perbandingan, yang laki abahnya memainkan akalnya, ibunya memainkan yang namanya nafsu atau perasaannya. Akal itu lebih mendahulukan yang baik, yang lebih baik, yang lebih afdol, sekalipun pada awalnya susah. Sama hidup di dunia, orang yang punya akal akan suka beramal ibadah kepada Allah, mau mujahadah, apapun yang Allah perintah digawi, apapun yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, tapi karena akhirannya baik, dapat surga Allah. Orang yang mendahulukan nafsu kada, yang penting nyaman hidup di dunia, itu belakangan gitu. Nah masalah surga neraka itu belakangan, yaitu orang yang mendahulukan nafsu tadi. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau kita ingin mengetahui ini datang dari akal kah yang bermain nafsu, lihat akhirannya baik apa kada. Kalau akhirnya baik berarti datang dari akal. Makanya Rasulullah bersabda, huffatil jannah bil makarih, surga itu dikelilingi dengan kesusahan, wa huffatin nar bisyahwat, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Nah, yang nyaman-nyaman. Kalau hendak ngalih, kalau hendak surga akhirannya baik, maka akal harus bermain, di dunia harus mengalih-ngalih. Tambah ngalih tambah baik di akhirnya, tambah mujahadah di dunia tambah tinggi pangkat di surga. Surga kada rata, surga itu bertingkat-tingkat kayak hotel. Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 6, ada hotel bintang 7. Yang paling mahal di mana hotel? Mau 1 miliar sehari. Itu hotel apa ngarannya? Depang di Indonesia itu, di luar negeri itu melihat TV. Hotel hampir 1 miliar semalaman. Bek nukar rumah diberi semalaman hilang 1 miliar. Rupanya hotelnya kada di tempat biasa, hotelnya di jurang, di tengah jurang sana diulahnya hotel. Jadi bila guring sensasinya buka lawang jurang di bawah sudah. Itu yang dia diulah orang hotel di sana. Nah, ada aja yang masuk, orang sugihnya masuk kayak merasakan guring semalaman, hilang 1 miliar duit. Wa ajalluha ma'rifatullah, paling agungnya akal itu bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, allati hiya sababu sa'adati darain, yang mana ma'rifat kepada Allah itu adalah sebab bahagia dunia akhirat. Akal. Qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, di dalamnya itu Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah. Ini kitab kada dibaca, kecuali kalau dibaca orang hendak jadi wali, biasanya membaca itu kitab. Karena dalam kitab itu banyak rumus-rumus sufi. Yang apa yang disebut khotir, lintasan hati itu bagaimana, kalau dapat wajad bagaimana, wajad itu bahagia tiba-tiba timbul rasa bahagia sampai tenang nangis. Kadang-kadang sebagian orang bisa nangis ketika mendengar sholawat, itu sebenarnya bukan sedih, bahagia karena keganangan Nabi Muhammad, karena merasa tidak bisa menahan rasa bahagia, akhirnya nangis. Dalam ilmu tasawuf disebut wajad. Nah, kadang-kadang orang tidak bisa menahan, akhirnya berjoget, bisa juga. Maka disebutlah jogetnya seperti itu tidak apa-apa. Contohnya Imam Ali dan sebagian orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad datang tuh berjoget sambil menempuk pengertian itu.
kumpang berzawah ini sambil berjoget-joget orang. Nabi Muhammad tidak marah, berarti joget yang mudah seperti itu karena bahagia yang tidak bisa ditahan-tahan, tidak apa-apa. Imam Ali pun pernah berjoget karena merasa bahagia yang tidak bisa ditahan-tahan. Maka timbullah boleh joget sufi. Mana joget sufi? Berputar. Itu joget sufi itu boleh. Tapi kalau joget dangdut, yang itu yang kada boleh. Dangdut itu jogetnya joget nafsu ngaranya, karena ada lagu dangdut tadi. Imam Abdul Qasim Al-Qushairi mengatakan al-ma'rifah ala lisanil ulama huwal ilmu. Ma'rifah itu ya ilmu. Fakulu ilmin ma'rifah, tiap-tiap ilmu ma'rifah. Wa kullu ma'rifatin ilmun, tiap-tiap ma'rifah ya ilmu. Maka tiap-tiap orang alim maka disebutlah orang itu arif. Tapi menurut para ulama sufi, ma'rifah ialah sifatu man arafal haq, sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nama-nama Allah, baik sifat-sifat Allah. Itu namanya ma'rifah menurut ulama-ulama sufi. Jadi tergantung ma'rifah itu tergantung siapa. Menurut secara umum ma'rifah itu ya kenal. Orang yang alim berarti ma'rifah, orang yang ma'rifah berarti orang alim. Tapi ma'rifah yang dipelajari kita di dalam tasawuf ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, baik asma'nya atau sifatnya atau af'alnya. Kenal betul, itu disebut ma'rifah. Ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dikaji lewat ilmu tasawuf, diamalkan, nanti Allah yang memberikan secara langsung. Kadang-kadang mengkaji ilmu tauhid bisa, cuman agak agak lambat kalau hanya sekedar mengkaji, tidak mengamalkan ilmu tasawuf atau membersihkan hati. Tapi kalau dia membersihkan hati, Allah memberikan ketika hati itu sudah bersih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat, mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.